Teman, kita langsung klik start simulasi. Nah, ini di bagian sensor ultrasonik terbaca jarak 286 cm. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman Arduino Project Indonesia, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial project Arduino dengan simulasi Tinkercad. Untuk project Arduino yang akan saya berikan di video ini, judul project yaitu sistem peringatan dini kebanjiran pada tanggul air sungai. Pada sistem project Arduino kali ini kita akan memanfaatkan sensor ultrasonik sebagai pengukur ketinggian tanggul air, dimana ketika nanti ketinggian tanggul air itu sudah mencapai ambang batas atau sudah melewati batas, akan memberikan peringatan berupa suara sirine dan juga nanti menghidupkan relay. Selain itu, monitoring pada ketinggian air tanggul kita dapat monitoring melalui display LCD dari ketinggian yang diukur oleh sensor ultrasonik. Selain itu juga ada LED indikator yang bisa terhubung ke lampu untuk mengetahui level ketinggian air. Ada 3 level yang bisa kita lihat: level rendah, level sedang, dan juga level tinggi sebagai indikator di lapangan untuk mengetahui ketinggian air. Baik, itu tadi untuk menjelaskan sistemnya. Untuk sistem peringatan dini kebanjiran, untuk selanjutnya kita langsung bikin saja projectnya dengan simulasi Tinkercad. Sebelum kita bikin, kita rakit dulu untuk komponen yang ada di simulasi Tinkercad. Oke teman-teman, untuk rangkaiannya sudah jadi seperti yang ada di video untuk rangkaian sistem peringatan banjir dengan simulasi Tinkercad. Untuk komponen yang pertama ada Arduino Uno, kemudian ada LCD ini 2x16 dengan I2C,
lalu sensor ultrasonik HC-SR04, lalu ada 1, 2, 3, 4 LED ya. LED yang pertama ini adalah LED untuk indikator lampu air level rendah, kemudian LED yang merah ini untuk indikator kondisi air sedang, kemudian yang ketiga ini adalah LED hijau untuk indikator kondisi air tinggi. Kemudian untuk lampu yang keempat ini adalah lampu LED yang sebenarnya adalah relay, tapi ini saya ganti LED karena untuk modul relay tidak ada, jadi saya ganti LED sama dengan untuk relay. Lalu ada buzzer ya, ini difungsikan untuk warning peringatan suara ketika nanti ada overload dari air atau air berada di ambang batasnya. Baik, kita masuk ke program. Nah, ini di programnya akan saya jelaskan untuk programnya. Yang pertama ini adalah paling atas adalah library LCD I2C. Ini library menggunakan library Adafruit ya. Ini adalah program yang digunakan untuk menentukan pin yang digunakan pada masing-masing komponen sistem ini. Seperti contoh ini define ya. Ini pin trigger di pin 3 Arduino, kemudian echo di pin 4, LED low pin 5, LED middle pin 6, LED high ini pin 7, kemudian buzzer ini di pin 8 dan relay ini di pin 9. Kemudian ini serial begin untuk LCD I2C nya. Lalu di sini adalah program untuk inisialisasi pin Arduino sebagai input atau output dengan pernyataan pin mode. Ini ada pin mode untuk trigger, ini output, pin mode untuk echo, pin input. Nah, untuk pin modenya semuanya hampir output ya, ini kecuali di pin echo pada sensor ultrasonik. Lalu ini ada digital write, ini mengkondisikan di awal program kondisi LED 3 LED, kemudian buzzer dan relay ini kondisi low. Lalu kita masuk di void loop, ini di jalannya program. Nah, ini adalah pertama akan membaca sensor ultrasonik ya dengan rumus, kemudian akan muncul di LCD hasil pembacaan sensor ultrasonik antara jarak sensor dan permukaan air ditampilkan di LCD. Nah, ini untuk program if else yang akan digunakan untuk menentukan apakah kondisi nanti level air. Nah, di sini programnya ini ada sekitar 6 kondisi. Yang pertama kita mulai dari kondisi yang paling rendah ya ini. Nah, ini jika pembacaan distance ini jarak, jika jarak kurang dari 280 ini masuk ke level sangat rendah, ini 280 cm. Kemudian untuk aksinya, nah ini ada digital write semuanya, kemudian display LCD. Nah, ini kondisi-kondisi yang akan dieksekusi ketika jarak lebih besar dari 280 cm. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi selanjutnya jarak lebih dari 200 dan kurang dari sama dengan 280 atau antara 200 sampai 280 cm, ini level rendah untuk eksekusinya di sini. Kemudian jarak yang ketiga antara 150 sampai 200 cm, ini level rendah. Nanti untuk eksekusi programnya di bawah ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu jarak antara 100 sampai 150 ini di level tinggi. Lalu selanjutnya jarak antara 50 sampai 100 cm ini di level sangat tinggi.
dengan eksekusi seperti di bawahnya ini. Kemudian yang terakhir ini adalah jarak ini kurang dari 50 cm, ini berada di batas ambang. Nah, ini nanti ketika jarak berada di batas ambang, ini akan mengeksekusi LCD bahaya dan juga menghidupkan buzzer untuk sirine bahaya dan juga relay menyala. Baik, itu ya teman-teman untuk programnya, penjelasan program. Kita langsung masuk ke untuk simulasi Tinkercad-nya, biar nanti lebih paham secara simulasi di Tinkercad. Oke teman-teman, kita langsung klik start simulasi. Nah, ini di bagian sensor ultrasonik terbaca jarak 286 cm. Nah, sensor ultrasonik membaca jarak ini adalah antara permukaan air, ya, ini di tanda biru ini adalah tanda permukaan air. Jarak ke sensor ini 286 cm. Sensor membaca, kemudian diolah oleh Arduino dan ditampilkan di LCD. Nah, ini tampil jarak 286 cm ini di programnya. Nah, ini masuk di level sangat rendah, maka muncul di LCD level rendah. Nah, ini ya, LCD print level rendah 20%. Nah, sama ya. Kemudian kita coba simulasikan di jarak antara 200 sampai 280 cm. Kita coba di jarak 220 cm. Ini di sana ya, 238. Coba kita atur di jarak ini 238 cm, lalu muncul di LCD nanti jaraknya. Ini agak lama ya, tergantung dari sinyal. Kalau sinyal bagus, dia akan cepat untuk responnya, karena ini koneksi internetnya kurang stabil. Jarak 238 ya, ini antara 200 sampai 280 ya. Ini di level rendah, nanti level rendah 40%. Nah, ini mulai terbaca, muncul di LCD 238 cm. Level rendah ini akan loading. Nah, sudah muncul level rendah 40%. Sama ya, ini di programnya ini masuk ke kategori level rendah 40%. Lalu kita masuk di level selanjutnya, level tengah. Itu adalah level antara 150 sampai 200. Kita coba geser untuk batas airnya ini di jarak 100 ini ya, misalkan 165. Nah, nanti sensor akan membaca, kemudian ditampilkan di LCD sesuai dengan ini jarak, masuk kategori jarak level tengah. Nah, ini 165 cm, muncul di LCD level tengah 60% dengan eksekusi programnya ini ya, ini low high low high. Nah, ini di LED keduanya, ini LED tengahnya nyala, yang tadi LED kuning nyala di level rendah tadi. Kemudian yang ini level tengah, ini LED merah yang menyala, level tengah 60%. Kemudian kita masuk ke level tinggi 80% ya. Nah, ini jaraknya antara 100 sampai 150 cm ya, jarak antara sensor dan permukaan air. Kita coba untuk naikkan ke jarak 100, misalkan 117 ya. Nah, ini 117. Nah, akan membaca, kemudian ditampilkan di LCD level tinggi 80%.
level tinggi 80%. Ini sudah terbaca 116 ya, selisih 1 cm, level tinggi 80%. Nah ini ya level tinggi 80%. Eksekusinya ini LED height ini dikasih perintah 1 atau height, berarti LED height ini menyala. Nah ini LED hijau menyala sesuai dengan programnya untuk jalannya simulasi. Lalu untuk level tinggi selanjutnya yaitu level sangat tinggi 100%. Nah ini jaraknya antara 50 cm dan 100 cm. Ini kita buat di jarak misalkan ini 72 cm. Nah ini masih di ring ini ya, 50 sampai 100. Nanti akan terbaca muncul di LCD. Ini terbaca 70 cm, 71 cm. Kemudian LED hijau nyala ya, masih ini ya, LED naik ini masih menyala, LED naik, level tinggi 100%. Nah ini kurang karakternya ya, karena ini cuman LCD 16x2, kurang persennya. Level tinggi 100%. Nah itu ya untuk level sangat tinggi. Kemudian yang terakhir ini adalah kondisi batas ambang. Ini ketika jarak permukaan air dengan sensor itu di bawah atau sama dengan 50 cm. Kita coba di bawah 50 cm, ini dinilai 30 ya. Maka nanti akan muncul di LCD, lalu akan membunyikan buzzer sirine sebagai tanda bahaya, dan juga relay ini menghidupkan relay. Nah ini LED ya. Nah nanti akan suara saya akan terhalang oleh buzzer dengan bunyi buzzernya. Baik ya teman-teman, itu tadi untuk simulasi di Tinkercad-nya mengenai project sistem peringatan banjir simulasi Tinkercad Arduino. Penjelasan di program dan juga jalannya sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dalam membuat project atau untuk tugas, itu bisa nanti dipakai untuk project ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.